Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat dan pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga sampai saat ini tetap sehat dan selalu semangat. Dan jumpa kembali di channel Harun Service. Alhamdulillah sudah sehat ya, Alhamdulillah. Oke, di video kali ini kita akan membuat tutorial ya, pembuktian ini anti jeglek ya. Ini kebetulan pesanan dari Pak Agus Binjai, Sumatera Utara ya. Namanya Pak Agus, mungkin dari pendatang juga, daerah Jawa mungkin namanya Pak Agus. Dan ini siap dikirim besok. Oke. Jadi ini nanti saya akan tes akurasinya untuk kompor induksi dan mesin las ya, di saat AC 1 PK nyala tanpa anti jeglek. Dan apakah terbukti bisa dan nyus? Langsung saja kita ke TKP. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Bisa dilihat ini AC 1 PK nyala dan anti jegleknya sudah tak cabut, ini nggak pakai anti jeglek ya. Nanti akan kita coba ya, akan untuk ngelas kompor induksi di depan apakah jeglek. Ini udah ketahuan, ini wattnya 700 watt ya, 700 watt bisa 800 watt karena 1 PK. Oke, kalau langsung kita ke depan, kita keluar. AC outdoor juga nyala kenceng, kedengaran ya. Oke, dan langsung kita akan coba, kita coba pakai kompor induksi ini anti jeglek ya. Saya tambahkan kabel roll ini serabut 10 meter ya, biar hasilnya maksimal. Jadi di dalam kamar tadi AC 1 PK tanpa anti jeglek ya, belum kulkasnya, belum lampu-lampunya, belum kipas, semua nyala. Dan ini akan saya pakai uji coba kompor induksi 1000 watt ya. Bisa dilihat nih, ini langsung ya, langsung. Dan ini kita untuk ngetes wattnya pakai wattmeter, berapa watt kompor induksi ini. Kita nyalakan dulu. Oke, udah nyala. Kita setting di 1000 watt di memasak ya, 1000 watt. Berapa di sini? 1002 watt ya, 1000,10 lah ya. Dan bisa dibuktikan AC nyala 1 PK, kulkas nyala semua yang pakai anti jeglek kayak kompor induksi 1000 watt. Dan di sini 1000 watt 272 ya. Dan saya tambahkan kabel serabut tadi. Kabel serabut tadi ukurannya 1,5 kali 2 ya, 10 meter. Khusus untuk alat-alat berat seperti las, cutting well atau AC bisa ya. Kalau AC yang berat, kalau AC nggak dipasang juga nggak apa-apa ya, nggak pasang kabel maksud saya. Yang untuk las atau watt-watt besar, ini sebentar udah mau mendidih, bisa dilihat nggak ada tutupnya, panas ya. Ini real ya, tidak. Jadi di dalam AC-nya 1 PK 700 watt. Bisa dilihat gelap ya, jeglek karena over kapasitas ya. Kita nyalakan lagi. Oke, udah nyala. Oke, kita atur di remote-nya di 22 aja ya, 22. Kita nyalakan lagi ya. Kita ke depan lagi, sudah sampai lagi, kita nyalakan lagi. Tadi karena settingan di paling dingin di 16 ya, sekarang tak setting 22 di AC. Kita coba lagi apakah jeglek. Ini hanya untuk kompor induksi ya, ngetesnya. Oke.
Kita tunggu apakah jeglek, karena derajat di AC sudah di 22 ya, sedangkan kulkas, lampu-lampu semua standby, kipas angin standby semua. Dan ini bisa dilihat suaranya sebentar ya, sudah berapa menit, 1,57 ya, nggak ada 2 menit sudah mendidih, karena ini tutupnya nggak ada pentilnya, pentilnya maksudnya nggak ada pegangannya, jadi sudah kelihatan ini tidak jeglek ya. Jadi AC nya tadi di timer ya, diatur di Celsius 22, tidak jeglek. 22 di remote tidak jeglek, ini sudah mendidih. Dan ini real, alat anti jeglek itu berapa? 1082 tambah 700 watt, udah 1700 belum kulkas ya. Jadi belum lampu-lampu, kipas angin yang saya pasang hanya di sini ya. Oke, sudah mumpal-mumpal, sudah mendidih. Sekarang akan saya coba untuk ngelas ya. Ngelas, keadaan AC masih nyala. Oke, nggak nyampe 2 menit ya, tadi nggak nyampe 2 menit belum mendidih, karena ini masak sedikit ya, kira-kira 3 gelas. Itulah cara kerja kompor induksi super cepat, dan bisa dilihat tidak jeglek, AC keadaan nyala 1 PK. Langsung kita matiin, kita bikin kopi. Kita bikin kopi dulu begini ya. Jadi kalau untuk masak air bisa mendidih, yang lain untuk goreng-goreng dipastikan cepat mateng ya, cepat mateng. Oke, kita lanjutkan untuk uji coba mesin las. Kopi sudah siap ya. Ada yang bilang katanya masak kompor induksi rasanya sepo. Ya sepo, kalau belum mendidih diangkat ya sepo ya, namanya setengah mateng. Kalau udah mendidih ya ini hasilnya tetap sama kompor yang lain. Oke, kita siapkan mesin las ya. Listrik saya 1300 watt. Nah, AC nyala 1 PK, dan ini ketambahan anti jeglek untuk kompor induksi. Tadi di skala 11 jeglek ya, di skala Celsius AC nya, di skala 22 tidak jeglek, dan ini real. Seharusnya jeglek ya kalau nggak pakai alat anti jeglek. Ini kabel fungsinya untuk memaksimalkan beban ya, biar anti jegleknya lebih bagus ya, untuk alat berat seperti las, cutting wheel, mesin-mesin jet pump juga bagus. Tapi kalau nggak jeglek nggak usah pakai ini apa, kabel roll ya, semua disesuaikan. Langsung saja kita coba untuk mesin las. Kita cabut dulu ini kompornya. Bentar. Kita copot dulu. Bisa dilihat ini Izomimo pakai skala 115 ya. Saya pakai kawat yang paling besar 30, anti jeglek dan kabel roll ya. Jadi kalau untuk penyetelan ampernya disesuaikan ya. Kalau untuk kawat besar ya di ampere gede disesuaikan ya. Saya akan coba yang pakai gede dulu. Kita las ulir itu apakah jeglek. AC keadaan masih nyala. Oke, kita ke depan dulu cek AC ini benar-benar masih nyala. AC masih nyala, dan kita akan tes pakai mesin las ya. Jadi tidak yang ditutup-tutupin, langsung kita pakai mesin las. Bentar. Oke, kita coba dulu. Bentar, kurang kenceng, buayanya kurang kenceng, kurang nyapit. Bisa dilihat skala 110 ya, ini merek Izomimo 120
ya, 120 Izomimo ya. Jadi AC nyala, kita buat ngelas saja masih kuat. Ini 3 mili ya, pokoknya ini besar. Dan ini skala saya di ampere 115 ya, nggak ada pungpungan. Ini rel, sebentar tak liatin deket ya. Yang paling bawah 120, ini 115. Kawat pakai 3 mili. Dan kita coba lagi, AC masih nyala. Bentar, kita coba dulu apakah tidak matang. Oke, tadi jeglek. Kenapa jeglek? Karena tak nyus, tak blender ya. Karena tak blender terus over kapasitas ya. Bisa dilihat. Tadi maknyus gini ya, jeglek. Sekarang kita tidak dinyus. Kita kurangin sedikit aja ampernya. Ini terlalu besar. Kita kurangi ke 100 saja, di atas 95 itu bisa dilihat. Gimana? Top markotop alat ini. Jadi disesuaikan ampernya ya. Kalau kurang untuk ngelas yang kawatnya kecil ke ampere kecil, kalau yang gede ya dinaikin ampernya, begitu ya. Dan ini terbukti tidak jeglek ya. AC nyala di skala 22 derajat Celcius ya. AC nya nggak pakai. Jadi ini kekuatannya sampai 1800 untuk motor-motor, untuk las. Tapi kalau untuk cutting wheel kuat ngangkat, cutting wheel 2000 watt siap kerja. Oke, kita coba lagi. Ini di skala 110 ya, bisa dilihat. Sebentar, kurang terang. Skala 10 di atas 95 ya, 100. Karena saya memakai kawat 3 mili 30 ya. Jadi ini akan kita coba lagi. Keadaan AC masih nyala 1 PK. Dan itu tambahan cover roll tadi untuk memaksimalkan anti jeglek ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi langsung kita coba lagi. Sebentar, tak kasih ke tripod dulu. Sebentar, kita langsung coba. Oke, kita coba lagi. Di skala tadi 100 ampere, mesin lasnya 100 ampere, kawat tetap masih 30. Kita coba lagi. Keadaan AC masih nyala ya. Top markotop ya, tidak ada pungpungan. Ini real. Listrik saya 1300, AC nyala tanpa anti jeglek, kulkas nyala tanpa anti jeglek, dah kaki pakai kompor induksi. Dan ini las di skala 100 ampere, Izomimo 120 ya. Kalau untuk merek-merek bisa disesuaikan. Kita coba lagi. Bentar, sampai apinya keluar tuh ya. Ada yang bilang tidak mateng ya. Ini bisa dilihat langsung ini. Nyus ya. Yang saya pakai ini bukan plat lagi, tapi ulir 20 mili ya. Jadi Anda harus paham, kalau kurang mateng berarti listrik di tempat Anda sudah drop ya, udah sepaning. Kalau sudah sepaning buat nyolder saja kurang panas, apalagi buat las ya. Solusinya pakai stabilizer dulu, baru pakai anti jeglek ya. Kita udah coba
berkali-kali, dan ini masih di 100 ampere ya, 100 lebih dikit ya, 105 ampere mungkin itu ya, soalnya tulisannya nggak berurutan dari 95 ke 120, ambilnya di tengah-tengah. Katanya suruh ngabisin kawat satu las ya, dari sini udah kelihatan, di news saja tidak jeglek. Kalau untuk satu kawat las ya, kita nanti penontonnya tidur kelamaan, apalagi kalau sampai selesai bikin pagar ya, penontonnya nggak jadi melihat gitu. Jadi Anda harus paham. Kita coba lagi. Bisa dilihat, ada yang bilang tidak mateng. Ya nggak tahu kalau produk orang lain, tapi ini apa adanya ya. Bisa dilihat news, keadaan AC nyala. Oke, saya rasa sudah cukup. Ya nggak harus menghabiskan satu batang atau dua batang. Kalau satu batang dua batang sama dengan membuat pintu pagar itu ya, nggak mungkin kita tutorialkan sampai selesai ya. Jadi yang jelas Anda paham, ini merek Izomimo 120. Kalau merek lain bisa dicoba sendiri, kemungkinan sama juga, mainnya di ampere ya. Ampernya kalau masih jeglek ya dikurangin kayak tadi. Kalau oper di 120 mentok tadi masih jeglek, dan ini saya kurangin ke 100 sampai 105 ampere. Oke, kita lanjutkan. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya, anti jeglek bukan membodohi masyarakat, jadi mencerdaskan masyarakat, mengurangi tukang-tukang yang nakal itu ya. Kalau nggak bisa kuat ngelas pada nyuntik ya itu. Dan ini sangat berkurang dan mengurangi yang nakal-nakal suka nyuntik listrik ya. Dan Anda bisa bikin sendiri. Dan ini sebentar kaget, sebentar masih megang stick. Bisa dilihat itu, bisa dilihat ini skemanya 2,5 ohm ya, bisa maksimal 3 ohm ya. Silakan Anda bikin sendiri. Kalau nggak bisa bikin, pesen ke kami juga bisa ya. Ini kebetulan pesanan dari Binjai, Sumatera Utara ya. Besok siap kirim dan saya uji coba dulu. Jadi begitu ya kesimpulannya. Kok di tempat saya nggak mateng untuk ngelas parun ya? Kalau nggak mateng berarti listrik AC-nya sudah sepaning, sudah drop. Harus pakai stabilizer dulu baru ke alat jeglek. Itu ya. Semoga Anda paham yang kami sampaikan. Dan ini sudah berulang-ulang ya. Di skala tadi saya skala 115. Kalau di news, di blender terus jeglek. Tapi kalau di skala 100 di news tidak jeglek ya. Untuk kawat 3 mili ya, saya langsung yang besar saja untuk ketahuan jeglek dan tidaknya. Oke. Jadi kesimpulannya tadi kita ulang lagi. Yang jadi patokan adalah ini ya, 25 ohm atau 3 ohm per lempeng ya. Ini kawatnya 2 mili, 2 mili sampai 2,5. Cuma saya sarankan 2 mili aja sudah cukup. Dan Anda bisa screenshot ini skemanya ya. Ini rel, dan ada bahan yang belum jadi juga. Bentar. Ini yang pakai bahan ya, saya sudah pakai mesin spiral untuk lilit kawatnya 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Jadi semuanya 10. Ini 10 kawat spiral tapi lilit sendiri ya, kawat galvanis, kawat bendrat nih, bukan kawat sembarangan, nggak bisa ya. Sudah kami ulang-ulang. Yang jelas cara merakitnya itu intinya di resistensi ya. Kalau yang paham elektronik ngelihat skema ini udah
langsung nyantol di tenggorokan ya, tenggorokan. Di pikirannya pasti bisa ya. Ini real. Dan ini penambahan kabel itu untuk memaksimalkan ya. Jadi kalau untuk watt yang besar ya, kalau nggak mesin jeglek bisa ditambah kabel roll 10 meter minimal. Itu ya. Dan perubahan settingnya di sini ya, kalau settingnya kurang matang ya tinggal dinaikin saja biar matang gitu. Yang penting tidak jeglek. Dan ini saya coba pakai Izomimo 120. Kalau merek lain saya belum mencoba. Cuma kemungkinan hanya beda-beda tipis ya. Kemungkinan bisa semua. Ya yang jelas main di ampere, main di kawat, dan listrik saya 1300. Ya. Dan ini tadi, ini in outnya L, N ya, kita kasih isolatornya sederhana. Jadi dari bahan GRC yang untuk plafon itu, yang kalau bahasa Jawa internet ya, bisa dijumpai material. Dan ini saya sudah ngirim yang pesen ke kemanapun ya, seluruh Indonesia alhamdulillah ya. Yang pesen tidak ada yang komplain ya, alhamdulillah ya. Jadi semua harus disesuaikan. Ini untuk watt besar ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pantas dalam tutorial ini, mohon dimaafkan. Karena kami tanpa edit-edit, kita bikin video apa adanya. Bukan hanya bisa tapi layak ya. Kalau bisa, semua yang bikin video bisa. Cuma layak atau tidaknya belum tentu. Dan ini saya bilang layak ya. Ini saya bilang layak. Ini beratnya 2,5 kilo. Box aluminium ya. Silakan yang mau pesen, nanti di deskripsi ada nomor WA ya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.